Perkenalkan, nama saya Husniatun Nakmia dari kelas 1F dengan NIM akhir 184. Perkenalkan, nama saya Mediana Ruwaida, NIM akhir 198. Perkenalkan, nama saya Nadifa Mulidafari, NIM 204. Perkenalkan, nama saya Widya Dwilansari, NIM akhir 208. Perkenalkan, nama saya Fitri Fatima dengan nomor NIM belakang 210. Perkenalkan, nama saya Nila Malasati dari kelas 1F, NIM akhir 212. Pengaruh metode demonstrasi pada materi perubahan wujud benda tema 3 terhadap hasil belajar siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Tambak Romo 1. Menurut Nawir pada 2015 menyatakan bahwa metode demonstrasi memberikan gambaran nyata yang memperjelas suatu pembahasan dalam kegiatan pembelajaran di mana siswa memperoleh pengalaman secara langsung. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang menggunakan peragaan untuk memperjelas sesuatu. Pengertian atau untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja benda yang berkenaan dengan materi pembelajaran. Langkah-langkah metode demonstrasi menurut Trisnawati Slameto pada 2016 sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, guru memperjelas secara singkat tentang materi yang akan dibahas atau dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, atau guru bertugas untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Yang keempat, guru menunjuk salah satu siswa untuk mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang telah diajari. Yang kelima, semua siswa memperhatikan dan menganalisisnya. Yang keenam, setiap siswa mengemukakan hasil analisisnya dan pengalaman siswa didemonstrasikan. Yang ketujuh, guru membuat kesimpulan. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru memiliki peran untuk menganalisa bagaimana pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah bagian terpenting dalam suatu pembelajaran. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa menerima pengalaman belajar atau menerima pembelajaran. Hasil belajar sering digunakan untuk mengetahui seberapa jauh seorang siswa menguasai atau memahami materi yang telah diajarkan. Jadi dari hasil belajar siswa ini, guru akan mengetahui seberapa kemampuan siswa memahami materi yang telah diajarkan di kelas. Untuk mengetahui pengaruh metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa, maka telah dilakukan beberapa penelitian, yaitu penelitian oleh Masumah pada tahun 2017 dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Metode Demonstrasi pada Materi Gaya. Penelitian tindakan ini dilakukan di SDN Kertajaya Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Menyatakan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi pada materi pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi gaya, membuat siswa lebih mudah mengerti dan lebih menarik dengan menggunakan media benda konkret dapat memberikan pengalaman langsung pada siswa untuk lebih aktif dalam berpikir dan bertindak serta bekerja sama dalam memecahkan masalah. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Dewi Oktaviana tahun 2018 dengan judul Penggunaan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 3 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Madrasah Ibtidaiyah 3 Metro tahun pelajaran 2017-2018. Menyatakan bahwa penggunaan metode demonstrasi dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase aktivitas dan hasil belajar siswa yang telah tuntas. Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya penggunaan metode demonstrasi pada materi perubahan wujud benda tema 3 terhadap hasil belajar siswa. Dengan
Penjelasan tersebut di atas penelitian mengadakan dengan judul Pengaruh Metode Demonstrasi pada Materi Perubahan Wujud Benda Tema 3 terhadap hasil belajar siswa SDN 3 Tambakromo 1. Metode penelitian. Metode penelitian kuantitatif menurut Nugrahani tahun 2014, metode penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara melihat hubungan antar variabel. Variabel diukur sehingga ditemukan data yang berupa angka-angka, untuk kemudian dianalisis dengan rumus statistik. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kuasi-eksperimen. Menurut Hassarjo tahun 2019, kuasi-eksperimen merupakan suatu eksperimen yang penempatan unit terkecil eksperimennya kepada grup eksperimen dan kontrol yang tidak dilaksanakan secara acak. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tambakromo 1 yang beralamatkan di Jalan Raya Geneng Ngawi, kilometer 10, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, tahun pelajaran 2021-2022. Dengan jumlah siswa kelas 3A sebagai kelas kontrol sebanyak 22 siswa dan kelas 3B sebagai kelas eksperimen sebanyak 22 siswa. Berdasarkan hasil pengamatan di sekolah SDN Tambakromo 1, maka waktu penelitian dimulai dari bulan Januari sampai bulan Maret 2022. Populasi dari penelitian ini adalah siswa SDN Tambakromo 1. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut IKA tahun 2021, sampling purposive atau purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti dalam memastikan kriteria-kriteria menyeleksi responden mana saja yang bisa dijadikan sebagai sampel. Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut. Sekolah yang memiliki kelas paralel pada siswa di kelas-kelas tersebut memiliki masalah pada nilai akademik dalam mata pelajaran IPA. Guru masih cenderung mengajar dengan metode konvensional. Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan tes dengan rincian yaitu 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Untuk membuktikan hipotesis dilakukan uji hipotesis independent sample test menggunakan SPSS 265. Menurut Soekarjo Kurniawan tahun 2008, uji tes 2 sampel independen adalah metode yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat independen, di mana peneliti tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi. Sebelum dilakukan uji hipotesis, sebelumnya harus dilakukan prasyarat terlebih dahulu, yaitu dengan uji normalis dan uji homogenitas. Menurut Hadi tahun 2001, uji normalitas diperlukan guna menjawab persoalan adalah persyaratan sampel yang representatif terpenuhi atau tidak. Menurut Usmadi tahun 2020, uji homogenitas dipakai agar mengetahui dua atau beberapa varian populasi sama atau tidak. Presentasi penelitian dan pembahasan. Penelitian ini dilaksanakan dengan 3 tahap yang sesuai dengan desain penelitian. Yang pertama, melakukan pretest kepada kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, untuk mengetahui kemampuan awal dan menguji apakah kedua kelas untuk memiliki variasi data yang sama dan penyebaran data yang normal. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran di kedua kelas dengan perlakuan yang berbeda. Kelas kontrol menggunakan metode ceramah, sedangkan kelas eksperimen menggunakan metode demonstrasi. Setelah dilaksanakan, metode pembelajaran yang berbeda antara kelas kontrol dan eksperimen. Yang ketiga, melakukan potes untuk mengetahui hasil akhir kedua kelas tersebut dan melakukan uji hipotesis dari penelitian ini untuk menarik kesimpulan akhir penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tambakromo yang beralamatkan di Jalan Raya Geneng Ngawi KM 10, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, tahun pelajaran 2021-2022, dengan jumlah siswa kelas 3A sebagai kelas kontrol sebanyak 22 dan siswa kelas B sebagai kelas eksperimen sebanyak 22.
Berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan di Sekolah SDN Tambak Kromo 1, maka waktu penelitian dimulai dari bulan Januari sampai bulan Maret 2022. Tabel 1, data nilai pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol 22, kelas eksperimen 22, keterangan jumlah siswa. Kelas kontrol 88, kelas eksperimen 82, nilai tertinggi. Kelas kontrol 38, kelas eksperimen 34, nilai terendah. Kelas kontrol 59,09, kelas eksperimen 54,05, keterangan rata-rata. Kelas kontrol 60, kelas eksperimen 53,50, keterangan median. Kelas kontrol 13,701, kelas eksperimen 12,408, standar divisi. Pembahasan hasil pretest pada kelas kontrol yang memiliki jumlah siswa sejumlah 22 siswa mendapatkan nilai tertinggi yaitu 82, nilai terendah yaitu 38, rata-rata 59,09, mediannya 60, dan standar deviasi 13,701. Sedangkan untuk hasil pretest kelas eksperimen yang memiliki jumlah siswa 22 mendapat nilai tertinggi 82, nilai terendah 34, rata-rata 54,05, median 53,50, dan standar divisi 12,408. Akan menjelaskan tentang tabel 2, data post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol signifikannya adalah 448, kelas eksperimen signifikannya adalah 577. Hasil post-test pada kelas kontrol yang memiliki jumlah siswa sejumlah 22 mendapatkan nilai tertinggi yaitu 92, nilai terendah yaitu 54, rata-rata 69,55, mediannya adalah 69, dan standar divisi 9,339. Sedangkan untuk hasil post-test kelas eksperimen yang memiliki jumlah siswa 22 mendapatkan nilai tertinggi yaitu 94, nilai terendah yaitu 58, rata-ratanya adalah 76,09, mediannya 78, dan standar divisi 8,175. Setelah didapatkan hasil yang telah diuraikan di atas, maka kita melakukan uji persyaratan terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Kita bahas kelas eksperimen dan kelas kontrol dari uji normalitas ya. Ini di tabel yang ketiga. Kalau jumlah siswa dari kelas eksperimen adalah 22, terus kelas kontrolnya juga sama 22, nilai tertinggi dari kelas eksperimen adalah 94, terus nilai tertinggi dari kelas kontrol adalah 92, nilai terendah dari kelas eksperimen adalah 58, nilai terendah dari kelas kontrol adalah 54, rata-rata dari kelas eksperimen adalah 76,09, rata-rata dari kelas kontrol adalah 69,55, dan median dari kelas eksperimen adalah 78, dan median dari kelas kontrol adalah 69. Standar divisinya adalah kelas eksperimen 8,175, dan standar divisi kelas kontrol adalah 9,33. Berdasarkan hasil kalkulasi dari program SPSS 25 di atas, didapat hasil uji yaitu normalitas dari nilai post-test kelas kontrol yaitu SIG 0,488 lebih besar daripada 0,05. Sedangkan hasil dari uji normalitas dari nilai post-test kelas eksperimen yaitu SIG signifikan 0,577 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terdistribusi normal karena hasil signifikan lebih besar daripada
0,05. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari tabel keempat, yakni hasil uji normalitas kelas kontrol dan kelas eksperimen post-test. Berdasarkan hasil kalkulasi dari program SPSS 25 di samping, didapatkan hasil uji normalitas dari nilai post-test kelas normal, yaitu SIG 0,484 lebih dari 0,05. Sedangkan hasil dari uji normalitas dari nilai post-test kelas eksperimen itu dengan SIG 0,783 lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data di atas merupakan terdistribusi normal karena hasil SIG lebih dari 0,05. Dilanjutkan dengan tabel yang kelima, yakni hasil uji homogenitas kelas kontrol dan kelas eksperimen pretest. Berdasarkan hasil kalkulasi uji homogenitas dari program SPSS 25 untuk hasil pretest kelas kontrol dan eksperimen, didapatkan hasil yaitu dengan SIG 0,802 lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi kedua data tersebut memiliki variasi homogen karena hasil SIG lebih dari 0,05. Tabel 6, hasil uji homogenitas kelas kontrol dan kelas eksperimen post-test. Kelas kontrol dan eksperimen signifikat titik 632. Berdasarkan hasil kalkulasi uji homogenitas dari program SPSS 25 untuk hasil post-test kelas kontrol dan eksperimen, didapat hasil yaitu SIG 0,632 sampai 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi kedua data tersebut memiliki variansi homogen karena hasil SIG 0,05. Setelah dilakukan uji prasyarat, uji normalitas, dan uji homogenitas, didapat hasil bahwa kedua data tersebut terdistribusi normal dan memiliki variansi data yang sama. Maka dapat dilanjutkan dengan uji hipotesis, uji independen sampel T sampai tes. Berikut hasil dari uji independen sampel tes menggunakan SPSS 25. Tabel 7, hasil uji independen sampel T tes kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol dan kelas eksperimen signifikansi 0,018. Berdasarkan kalkulasi uji independen sampel T tes di atas, didapat hasil T hitung sampai T tabel yaitu 0,018 kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil kalkulasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa HA diterima dan HO ditolak, sehingga metode pembelajaran demonstrasi memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 3 SDN Tambak Romo 1. Jadi, metode pembelajaran demonstrasi memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 3 SDN Tambak Romo 1. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil uji independen sampel T tes menggunakan SPSS 25, yaitu hasil SIG terhitung 0,018 sampai terhitung tabel 0,05, sehingga HA diterima dan HO ditolak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.